Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pegawai-pegawai rantauan yang ada di Arab Saudi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Jangan lupa makan dan minum ya untuk pagi harinya, biar sehat dan tahan terhadap cuaca yang ada di Arab Saudi sekarang dalam keadaan panas. Mungkin panasnya sekarang lebih turun derajatnya, mungkin di kisaran 45 derajat. Tapi mungkin untuk tengah harinya paling 50 derajat panas. Tapi kalau paginya sih enggak. Tapi kalau di Indonesia sih panas kalau dibanding sama Indonesia, kalau di Arab Saudi itu. Ya gitu deh, susah senangnya kalau kerja di Arab Saudi. Kalau syukur-syukur kita di Arab Saudi itu kerja punya teman orang Indonesia kebanyakannya, itu loh menambah daya betahnya. Tapi kasihan sekali kalau misalkan orang yang kerja dari Indonesia itu ke Arab Saudi, kerjanya itu misal di tempatnya yang jauh, terus misalkan di perkotaan juga gak apa-apa sih, cuman takutnya itu kerjanya itu sendiri. Maksudnya sendiri itu cuman dia sendiri, orang Indonesianya. Soalnya gimana, kebanyakan yang kerja ke Arab Saudi itu untuk para laki-laki, nggak ada pendidikan khusus bahasa Arab di PT-nya. Jadi kita itu datang ke Arab Saudi terpaksa harus bisa. Jadi bukan karena belajar ataupun gimana, karena terpaksa bisa bahasa Arabnya. Dan bahasa Arabnya juga bukan bahasa Arab asli. Maksudnya emang asli sih, cuman nggak seperti yang di seperti ulama-ulama gitu yang fasih bahasa Arabnya. Tapi kan kalau di sini kan model saya ini di perkampungan kan bahasanya bahasa publik, jadi bahasa ammi ya. Jadi bahasa gaulnya Arab Saudi, bahasa Arab, bahasa gaulnya. Tapi untuk di perkotaannya sih juga suka berbeda sih. Seperti saya kalau misalkan ngobrol sama orang Arab Saudi yang pakai bahasanya bahasa Fusha itu suka susah menjawabnya dan susah untuk menjelaskannya, untuk menerjemahkannya di otak saya itu susah. Tapi kalau misalkan bahasa Amiyah, insya Allah saya bisa untuk menjelaskannya. Dan enaknya saya tuh kerja kan banyak teman di sini tuh, sama anak-anak Indonesia suka tanya ini tuh apa, ini tuh apa. Nah suka dikasih tahu, oh ini tuh gini, oh ini tuh gini, jadi nambah untuk pengetahuannya. Tapi kalau misalnya kerja ke Arab Saudi dalam keadaan kitanya itu nggak tahu apa-apa dan ditempatkan di tempat yang jauh, dan itu di tempatnya itu cuman dia sendiri orang Indonesianya gitu. Kebanyakan sih laki-laki orang Indonesia itu kerjanya di perhotelan, di restoran, di retail. Tapi kalau di Arab Saudi itu kebanyakan perempuan kerjanya di rumah. Emang banyak sih pekerjaan di Arab Saudi, seperti kerja contohnya nih, seperti di kebun itu orang Indonesia nggak mau, dan orang Arab Saudi itu nggak mau memperkerjakan orang Indonesia itu kerja di luaran. Soalnya kan untuk cuacanya itu kan beda. Orang Indonesia dan orang negara seperti Bangladesh, Pakistan, Hindia itu kan daerah-daerah panas. Jadi cocok kalau misalkan orang sana itu kerja ke Arab Saudi, kerja di luaran, itu di kebun kurma, kebun ruman, apa tuh ruman tuh? Delima, pomed. Terus lah gitulah yang ada di Arab Saudi, buah-buahannya cuman ada di daerah panas, itu cocok. Tapi kalau untuk orang Indonesia itu nggak cocok.
Soalnya ya pertama panas, yang keduanya tuh orang Indonesia kebanyakannya tuh gengsi kalau kerja di luaran. Itu gengsinya gimana? Kerjanya pertama panas dan gajinya juga sama. Nah, itu nggak mau gitu. Lebih enak di retail, di matam, di restoran. Dan di sini juga kebanyakan restorannya itu restoran itu aja. Kebanyakan bosan-bosan makannya. Makanya saya kalau misalkan pulang ke rumah itu ke gurpah, ke kamar itu yang disediakan oleh kapil. Kalau di Indonesia sebutnya mes. Suka bawa stok itu Indomie. Dan yang terutama itu bawa susu dan laban. Untuk menambah daya protein, dan biasalah kalau misalkan susu kan enak lah untuk dimakan gimana. Nah gitu kalau di Arab Saudi. Tapi kalau misalkan sekali panennya itu kurma, kalau di Arab Saudi tamur namanya. Saya itu kalau misalkan ada yang ngasih suka banyak, gak kemakan. Kebanyakan itu kalau misalkan ada yang ngasih 1 kilo gitu, saya bagikan lagi. Kalau misalkan saya di Indonesia itu pengen sekali makan buah kurma, Tapi kalau misalkan udah di sini, aduh, gigi saya pada sakit. Saking manisnya itu kurma di sini, dan saking banyaknya saya nggak bisa habisin tuh. Untuk misalkan paling sehari 7 biji setiap pagi. Kalau misalkan sempat, kalau nggak sempat nggak usah makan, nggak mau gitu. Nah gitulah susah senang di Arab Saudi. Pokoknya untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia yang pengen kerja ke Arab Saudi, persiapkanlah mentalitasnya, persiapan itu. Yang keduanya modalitas, bermodal. Kalau misalkan laki-laki itu karena bisa bermodal, itu nggak sedikit modalnya. Emang sih lebih sedikit daripada ke daerah yang lain, ke Jepang ataupun ke Korea. Kalau Saudi itulah minimal mungkin harus ada uang, misal itu sekitaran 20 juta kecilnya untuk laki-laki. Kalau misalkan yang untuk perempuan enak, itu perempuan gratis malah dikasih uang gitu. Nah yang keduanya itu kalau misalkan kerja mau ke Arab Saudi, kalau bisa harus siap-siap meninggalkan orang yang tercinta. Orang tercinta seperti anak, istri. Nah harus bisa itu, harus kuat. Soalnya gimana, kontak di sini itu 2 tahun. Nah kita itu harus pandai-pandai. Bukan pandai-pandainya gimana untuk cari perempuan lain, tapi harus bisa menjaga perasaan. Itu aja. Terus yang ketiga, kalau kesini itu yang penting lah minim itu harus bisa bahasa Arab pokok bahasa Arab. Seperti kita itu bahasanya, kalau misal ini mengaji, harus bisa pandai baca Quran. Kalau datang ke sini itu tinggal nyamain saja gitu. Nah, mudah-mudahan syukurlah kalau misalkan yang kerjanya ke sini itu punya majikan yang baik. Kebanyakan sih yang nggak baik gitu. Ada kalanya itu teman-teman saya yang kerjanya itu nggak dikasih jatah makan, terus nggak dikasih gaji selama 3 bulan, ada yang gitu, ada yang nggak dikasih igoma. Harus kuat pandai berdoa lah kalau di sini itu. Dan kitanya tuh harus kuat. Dari poin pertama itu mentalitas harus kuat pokoknya gitu. Nah segitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya bisa bercerita lagi untuk lain kalinya, untuk nambah wawasan para yang pingin kerja ke Arab Saudi. Segitu saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.